kita menjadikan manusia menjadikan tuh. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini yang tidak dicipta, yang diciptakan tanpa ide, semua ide. Ketika Makanya Tuhan berkata kepada mereka, aku hendak menciptakan. Itu sudah firman itu. Baiklah kami menjadikan, itu sudah firman. Kehendak. Tuhan berkehendak, itu sudah firman. Ngaco. Dengarkan. Ketika Tuhan berkata baiklah kita menjadikan manusia, ini kan idenya Tuhan ada di dalam konsepnya dia untuk menjadikan manusia. Ya itu sudah. Itu sudah firman. Bentar, iya. Makanya dia berfirman baiklah kita menjadikan manusia. Tetapi dia tidak berkata kum fayakun jadilah manusia. Tiba-tiba jadi manusia seperti apa? Tidak. Tetapi ketika dia berkata baiklah kita menjadikan manusia, dia mengambil tanah liat itu karena sudah ada di dalam konsepnya. Seperti konsepkan tadi. Udah bang. Ada kakinya, ada dudukannya, ada sandarnya. Dan ketika Tuhan konsep menjadikan manusia, dia sudah. Anda nggak berhasil menyelamatkan Yesus. Anda mau lari, oh firman, oh diciptakan dengan nggak bisa. Saya tetap bertanya, bukti ketuhanan Yesus itu mana? Mau Anda bolak-balik mau lari membahas tentang apapun itu percuma. Saya tetap konsen. Nggak bisa Anda nipu saya dengan lari kemana-mana. Saya tetap menuntut bukti ketuhanan Yesus itu mana. Saya sudah kasih bukti ketuhanan Yesus. Tuhannya Yahudi membuatnya menjadi Tuhan. Apa bukti ketuhanan Yesus? Tuhannya Yahudi telah membuatnya menjadi Tuhan. Itulah bukti ketuhanannya. Ribet kali kalian ini, tidak mau jujur. Udah dibantu sama Bang Suma. Besok hari kalau kalian ditanya sama orang-orang mana bukti ketuhanan Yesus, kasih langsung KPR 236. Kenapa susah kali lari kemana-mana? Ide jadi kerupuk basi campur air kolak. Pandai kali. Gak usah bang, gak usah lebay kemana-mana. Buktikan aja Yesus itu Tuhan. Kasih bukti, mana buktinya? Oh Bang Suma bisa buktikan? Bisa, dengan mudah aku buktikan Yesus Tuhan. Sangat mudah kali. Saudara-saudaraku Kristen ini bah, nggak usah terlalu banyak dalil, nggak usah terlalu banyak neko-neko. Yesus yang bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan, udah selesai, titik. Halo? Iya, halo Bang. Halo juga. Orang mana Bang? Dari mana? Dari Dayak Bang. Dari Dayak. Oke. Katolik, Protestan? Karingan Bang. Apa itu? Kok keringanan? Halo, semangat sore. Selamat sore Bang. Katolik, Protestan? Ih, mantap kali Bang. Bukti ketuhanan Yesus. Udah aku kasih rahasianya. Kenapa lari kemana-mana? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Siang juga. Katolik, Protestan? Halo. Halo Bang. Katolik, Protestan? Islam Bang, Islam. Alhamdulillah. Wah, keren. Siap. Kita cari non-muslim. Oke Bang. Dia juga. Halo, semangat sore. Halo Bang. Siap. Halo, dari sore. Katolik sore juga. Protestan, Katolik?
Prostetan. Ya bang. Ah, prosetan. Apaan sih? Protestan. Bang, turun bang. Jangan gitu ah. Turunin aja bang. Iya. Iya, gimana? Prostetan, tapi saya gerejanya Tiberias gitu. Saya mau Jangan tanya, bilang kenapa gitu. bilang bukan Anda tadi prosetan, Ibu. Protestan. Oke lah. Ulang. Protestan. Protestan. Anda aja salah kan? Saya mau bilang prosotan, salah. Protestan. Halo, assalamualaikum bang. Bang, saya Islam bang. Tetap semangat bang, karena sekarang di Manado banyak yang masuk Islam bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya wabarakatuh. Kristen Islam itu sama aja lah, nggak boleh gitu. saya sih ikutin aja. Sore juga. Buka kamera dong. Oke. Iya, iya, salam kenal. Buka kamera, Mbak. Silakan. Oke, salam. Halo Ibu. Salam kenal Ibu. Oke, salam kenal cuma. Estiana Kristen, iya Ibu. Iya. Salam kenal. Jadi gimana Ibu? Salam Iya, tadi saya dengar apa katanya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, coba dibuktikan aspek Tuhannya mana Yesus itu, Bu. Silakan. Apa ya? Saya juga nggak. Nah, bingung juga. Bingung juga. Halo saudara Kristiana yang cantik jelita. Semangat sore. Buka kameranya. Izinkan saya gombal Ibu. Ya, silakan. Iya, Buka kameranya dulu dong. Kristiana aktif Ya. nyalakan Kamera silakan. kamera. Ya. Silakan. Izinkan aku merayumu Ibu. Silakan. Baru siap dirayu. Silakan. Itu simpan. Iya, silakan, ayo. Halo, salam. Selamat sore. Ya. Salam Sore. Salam kenal Ibu. Asal saya dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Masya Allah, Ibu masih muda. Tadi kupikir sudah ibu-ibu kali. Ternyata masih muda kali Ibu ini. 30 tahun paling. Umur 44. Oh, masih muda. Nampak di sini kayak 28, 30 gitu. Masya Allah. Kena gombal. Kena gombal ya. Ibu, kita mau bahas tema. Jangan digombal, Bang. Ini sudah punya Enggak. suami. Oh iya, maaf. Aku bercanda, tapi aku serius. Ibu masih muda kok. Ini, Sudah tua. Anaknya 2. oh masih muda itu. Aku aja anakku 12. Masih muda kok berasa. Mana bukti ketuhanan Yesus? Itu ada tema Ibu, silakan. Mana tahu ibu-ibu gereja biasanya otaknya itu cerdas. Silakan. Cerdas. Paling cerdas dia. Cerdas sekalipun. Cerdas ngombalin orang. Nggak boleh ngombalin orang kalau sudah berkeluarga, Mas. Oh iya, saya nggak gombal, saya menyatakan yang sebenarnya. Coba tanya Bapak, apakah Ibu cantik atau tidak? Pasti bilang cantik kan? Bapaknya lagi nggak di rumah. Biasanya ngomong apa? Ibu cantik kan pasti? Oh iyalah. Dia sayang. Wow, mamae. Ya udahlah kalau gitu. Silakan kita diskusi. Ya. Silakan Bu. Mau turun aja malu. Iya. Oke. Nanti kalau udah gimana Ibu? Kenapa? Mau tahu aja dari Ibu. Ini Dinda Nora suka sekali bikin kecewa orang. Tahu nggak tadi itu orang sudah tinggal pakai sarung. Ibu-ibu itu sudah siap-siap, udah pakai sarung pun mau ngamsal. Jahat. Cemburu aja terus. Sisi cemburu, disuruh kawin duluan nggak mau.
Giliran orang ibu-ibunya tinggal pakai sarung pun, diturunin. Jangan menggatal. Enggak, aku nggak menggatal, aku mengental. Ya, halo bang. Halo juga bosku. Dari mana bang? Dari kemarin. Abang sendiri gimana? Iya dari sini juga bang. Oh, mantap kali bang. Iya. Katolik Protestan. Keharingan bang. Keharingan. Oh iya, oke. Ada yang ingin disampaikan? Abang lah yang tanya, ya kan? Apa yang pengen ditanya? Nggak nyambung kita. Bukannya nggak nyambung, kan mau pengen ditanya apa gitu. Abangnya maksudnya gitu. Abang ganteng. Ini bahasan tentang Yesus. Oh, Jalan gak kau? salah sirper kita ya bang. Iya betul. Ya, salam dari Kalimantan Tengah bang. Baik saudara, thank you. Oke. Orang Kalimantan baik-baik, masya Allah, luar biasa. Silakan non Muslim, silakan naik. Yang non Muslim ajukan permintaan, biar kita turunkan. Silakan. Channel. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore bang. Ada Kristen kah di sini? Katolik, Protestan? Saya Kristen bang. Oke, baik abang. Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Gak perlu buka kamera. Iya, silakan. Silakan bang, silakan. Buka kameranya yang Kristen. Oke, sip. Nanti yang lain kita turunkan ya. Apaan emang yang harus buka kamera? Buka kamera bang, kalau Kristen bang, silakan. Halo Bang Cuma, sebelumnya selamat siang. Siang juga. Oras Bang. Dari judul tersebut Bang, mana bukti ketuhanan Yesus? Jadi kalau dari saya Bang, saya cari tadi kebuktian Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus itu tertulis di Matius 22 ayat 39 Bang. Iya, silakan. Sahabat Eli Arslan, syukran. Silakan. Matius 22. Silakan. Dan hukum kedua, Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus berfirman, kasihilah sesamamu seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Itu dia udah mengajarkan bahwa dia itu menunjukkan bahwa ketuhanan dia itu dari situ Bang. Itu di situ kan mengajarkan mengasihi. Bukti yang kita cari bukti ketuhanan. Bukti ketuhanan ini Bang seperti apa? Contohnya abang lah dulu, dari abang contohnya, kasih dulu satu contohnya gitu Bang. Oke. Jadi kalau ditanya bukti kebinatangan. Nah, kita tinggal pilih tuh binatangnya apa? Sapi, tanduknya 2, kupingnya panjang, bulunya kadang kuning gelap, kadang hitam, kakinya 4, bunyinya ngoek. Itu bukti kebinatangan terhadap sapi. Bukti kemanusiaan, dia berakal, berotak, dia bisa berkarya, bisa sekolah, bisa memberikan cipta, dia memberikan ide-ide, gagasan, kemudian dia bersosial, dia memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya makhluk. Nah, itu bukti kemanusiaan. Sekarang bukti ketuhanannya, Yesus itu apa? Ya bukti ketuhanannya Bang ya telah mengajarkan umatnya Bang yang untuk yang baik. Itulah bukti ketuhanannya.
Guru-guru kita di sekolah berarti Tuhan juga dong berarti. Bisa dikatakan kalau guru-guru itu sebenarnya kita gimana ya? Kita menuankan, contohlah orang tua kita bersujud sama orang tua kita itu sama dengan menuankan, kan gitu. Kan nggak salah. Berarti Yesus Tuhannya level itu aja gitu. Bukan level itu aja. Kalau manusia kayak seperti kita yang biasa ini, kayak orang tua kita lah, dia tidak bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang seperti dilakukan Tuhan Yesus, kan gitu. Keajaiban apa yang dilakukan Yesus yang membuktikan dia Tuhan? Contoh. Ya, menyembuhkan orang buta. Oh, dia menyembuhkan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Iya, sebagai, memang sih ya peribahasa dari ketuhanan ini kan kita gimana ya? Dia memang sebagai manusia ke dunia, Bang. Nah, Cuman, berarti nggak ada bukti ketuhanan berarti ya? kalau untuk ditertuliskan di situ ketuhanan ataupun memang sebagai manusia dia, Bang, nggak bisa diibaratkan Ya. kita katakan, nggak bisa dikatakan untuk Tuhan, kan gitu. Jadi kesimpulannya tidak ada bukti ketuhanan Yesus selain yang ada di mulut-mulut orang-orang Kristen doang, kan gitu. Betul lah, Bang? Kalau untuk khusus untuk di mulut-mulut orang Kristen semua, Bang, ya kita sebagai manusia pun, semua manusia menyebutkan adanya Tuhan, kan gitu. Iya, Yesus kan tidak ada bukti ketuhanan, yang ada cuma bukti kemanusiaan. Bukti Nah, kemanusiaan ada. Ya, tapi bukti ketuhanan tidak ada. Iya, tetapi dia mengatakan, mengajarkan yang bagus, yang baik itu udah membuktikan, Bang. Itulah dia membuktikan bahwa dia itu bisa dibilangkan apa yang diajarkan dia itu ya melalui Tuhan, kan gitu. Orang banyak juga melakukan kebaikan, itu bukti kemanusiaan. Jadi Yesus tidak kuasa membuktikan ketuhanan pada dirinya. Dia hanya berkuasa membuktikan sebagai Nabi Rasul Tuhan. Tidak bisa dia membuktikan dia sebagai Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan hanya ada di imannya orang Kristen doang. Di iman ya. Begitu, Abang. Ya, Bang. Kalau memang betul yang bilang itu, dia sebagai manusia, cuman yang diajarkan dia itu semua itu melalui Allah Bapa, kan gitu. Nah, betul. Berarti tidak ada unsur ketuhanannya, nggak ada. Itu ya pribadi masing-masing lah, kan, Bang. Nah, kembali ke pribadi masing-masing, itu baru betul. Itu betul. Yesus Tuhan kembali ke pribadi masing-masing. Karena kalau untuk Yesus membuktikan ketuhanannya itu nggak ada. Maka kembali ke masing-masing pribadi orang. Mau dituhankan silakan, mau tidak dituhankan juga silakan. Tetapi yang saya ingat dari Yesus itu, jika tidak melalui aku, maka kamu tidak akan melihat Allah Bapa, kan gitu. Iya. Itu yang Berarti dia sebagai manusia, dia sebagai juru selamat yang menuntun manusia supaya selamat. Jadi sebagai penuntun, sebagai guru, ya kita harus dengar guru. Siapakah Tuhan wahai guru, dirimu atau yang mengutusmu? Yesus mengatakan, yang mengutusku yang Tuhan. Berarti kamu, aku cuma utusan. Nah, berarti nggak boleh dituhankan sang guru ini. Dia hanya penuntun menuju Tuhan, gitu. Oke, Bang. Bang. Bang Juma, Siap. oke, terima kasih, Bang, ya. Sama-sama, saudaraku yang baik. Thank you juga. Terima kasih, Horas. Salam. Teman-teman API silakan naik dulu, saya ibadah dulu. Naik dulu dong, ibadah juga aku sebentar. Aku mau ibadah dulu. Baru nanti kita lanjut lagi. Ini orang mau kusiksa juga orang ini lama-lama. Kusiksa juga kau nama-nama nanti ya. Kenapa kau turunkan ibu-ibu itu tadi? Kenapa kau turunkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak mau diskusi tuh, Bang. Apa ini pertanyaan orang nggak mau diskusi? Memang betul.
betul. Dia nggak mau berdiskusi. Jadi Dia mau pamer isi sarung. Bantal. Aku ibadah dulu dek. Sholat aku dulu ya. Bisa bang. Siap. Mana yang lain? Sebentar saya naikkan. Oke. Pamit dulu ibadah teman-teman. Jangan kemana-mana ya. Habis ini aku sebentar aja kok. Kayak kemarin sebentar aja kan. Yuk, assalamualaikum. Jangan kemana-mana. Enggak ada. Kemarin aku cepat kali pun naik. Aku di sini. Habis sholat aku di sini dengarkan kalian. Sama aja. Langsung mah. Pasien Dulu. abang ini kayaknya enggak. Aku ibadah dulu ya. Masih ingat Pada saya dulu. tidak? Lanjut Mas? dulu. Masih ingat saya tidak? Iya, ingat. Itu guru saya di atas tuh. Boleh tanya jawab sama dia. Lanjut. Ah, Yang ya. bilang mana bukti ketuhanan Yesus? Ya. Silakan. Yesus mati itu untuk dosa manusia. Kamu percaya tidak itu? Buktikan Begini, ketuhanan. kamu Kalau yang bilang- mati itu makhluk. Yang mati itu Mati itu- makhluk. Lah, Manusia, Binatang karena itu Yesus juga sudah mati. menjadi manusia. Karena ia sudah Oh. menjadi manusia. berarti bukan Tuhan lagi kan? Yang mati kemanusiaan yang Tuhan yang kemanusiaan yang menjadi manusia. Tapi Kemanusiaan. Tuhan itu tidak. Kamu mengerti Kemanusiaan. tidak? Jauh dulu. Kemanusiaan yang menjadi manusia. Ini gimana sih? Iya. Nah, Tuhan yang menjadi manusia maksudnya. berarti bukan Tuhan lagi kan kalau sudah jadi manusia? Iya, walaupun ia menjadi manusia, tapi ia tetap Tuhan. Lah, gimana sih? Kamu mengerti tidak? Ya, oke. Sekarang, Yesus ini Tuhan atau manusia? Seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Oke. Kalau seutuhnya Tuhan, pertanyaan saya, apa bukti ketuhanannya Yesus? Tuhanan. Kalau dia sepenuhnya Iya, Tuhan, apa buktinya? Iya, dia mati, dia menjadi manusia, mati di kayu salib, Itu terus dia kalau bangkit hidup mati kembali. itu manusia, binatang, tumbuhan juga mati, binatang juga mati, Tapi- manusia juga mati. tapi- Bukti ketuhanan Yesus, karena Tuhan tidak mungkin mati, Laskar. Tapi ia hidup kembali, ia menebus dosa manusia. Lazarus pun juga hidup kembali, dia sudah mati, hidup Lazarus. Emang siapa yang buat mujizat kayak itu? Manusia. Tidak bisa lah. Betul, Nabi Rasul itu membuat mukjizat. Sekarang masalahnya, Sejak kapan kamu bangkitkan orang mati? Hanya Yesus saja yang bisa bangkitkan. Nabi Elia pun juga bangkitkan orang mati. Ayo. Itu tuh melalui kuasa Yesus, melalui kuasa Yesus. Loh, yang bangkitkan Yesus siapa? Allah. Allah tuh Tuhan tidak. Tuhan lah yang maha kuasa. Jadi Yesus bangkit dengan kuasa Bapa kan? Iya. Iya. Ah, iya udah. Jadi Yesus tidak ada ketuhanannya. Buktinya yang membangkitkan Yesus Bapa juga kan? Iya Allah. Ya udah. Jadi mana bukti ketuhanan Yesus? Siapa yang menyelamatkan orang berdosa tuh? Siapa yang menyelamatkan? Saya tanya, apa bukti ketuhanan Yesus? Yesus katanya mati, atau juga yang membangkitkan Tuhan Bapa. Terus, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, sabar sebentar. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia tuh sampai ketakutan, sehingga keringatnya itu seperti bulir-bulir darah. Pertanyaan saya, bukti ketuhanan Yesus mana?
kalau dia sendiri aja merasa ketakutan. Bodoh kau ini, tidak mengerti tentang Yesus. Kamu buktikan aja sama saya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Kamu mengerti tidak? Mengerti tidak kata Tuhan yang menjadi manusia? Oke, saya terima, saya ikuti. Kamu Tuhan yang gini. menjadi, oke, Tuhan yang menjadi manusia. Oke ya, waktu Yesus mati di kayu salib, itu manusia apa Tuhan? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia, bukan Tuhan. Bagaimana cara agarnya kita itu naik ke atas tuh, ia membawa tubuhnya agar kita selamat, beroleh hidup yang kekal. Yang menebus dosa kalian, manusia apa Tuhan? Tuhan. Loh, tapi katanya Tuhan sudah jadi manusia. Yang mati di kayu salib manusia. Bagaimana agar Enggak, coba sabar, pelan-pelan Bang Laskar. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yang mati di kayu salib katanya. kamu ini lah. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia apa Tuhan? Tuhan lah. Loh, yang mati di kayu salib Tapi itu ia manusia sudah- apa Tuhan? Manusia. Yang menebus dosa Tapi kalian sejak yang mati di yang- kayu salib itu manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, Yesus ini Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Oke, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Manusia. Karena ia sudah menjadi manusia, ia mati di kayu salib. Oke, berarti yang menebus dosa kalian yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Tuhan sendiri. Tuhan Yesus. Ini gimana? Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia. Tapi yang karena begitu cinta, begitu kasih cinta dan Allah kepada dunia ini, Saya tidak tanya sehingga cinta. Saya tidak tanya cinta. Saya tidak tanya cinta. Saya sudah kenyang makan cinta. Yang saya tanya, yang mati di kayu salib itu adalah manusia. Berarti yang menebus dosa kalian sampai dia harus mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, tapi katanya yang mati di kayu salib manusia. Gimana sih, Bang? Kamu kan bertanya, yang menebus dosa itu siapa, manusia atau Tuhan? Kan kamu tanya gitu, aku bilang Tuhan lah. Bodoh kali. Oke, yang menebus dosa manusia adalah Tuhan. Yang mati di kayu salib Tuhan itu Yesus. siapa? Yang mati di kayu salib siapa? Manusianya. apa tuh? Karena ia- Manusia apa tuh? Manusia apa karena Tuhan? Tuhan sudah menjadi manusia. Jadi mati itu manusia, bukan Tuhan. Kamu cari kesalahan Yesus tidak dapat karena Yesus itu tidak berdosa, bodoh. Bodoh banget. Kamu yang ngomong. Yang mati itu manusia apa Tuhan? Cinta itu dia ketawa. Yang mati itu ia sudah menjadi manusia, makanya ia mati untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus itu sangat mencintai umat manusia, bodoh. Berarti yang mati tersalib ini manusia apa Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan jadi manusia. Yang mati di kayu salib, Tuhan jadi manusia. Dia menjadi manusia, dia sembunyikan kemuliaan di dalam diri manusia. Oh, dia sembunyikan. Jadi kemuliaan Tuhan bersembunyi. Jadi kemuliaan Tuhan bersembunyi. Jadi Tuhan menyembunyikan kemuliaannya. Sabar, saya tanya kamu dulu. Kalau Sabar dulu, sabar. Jadi Tuhan menyembunyikan kemuliaannya, untuk apa dia sembunyikan? tidak tahu, tanya Tuhan lah. Kenapa tanya saya bukan Tuhan. Kita tanya Tuhan, Tuhan. Kira-kira tanya Tuhan siapa? Tuhan Yesus kah?
Tuhan Bapa kah? Tuhan Roh Kudus? Di mana yang mau ditanya? Bodoh nih. Bodoh. Ketiga-tiga itu Tuhan. Sekarang kau Ketawa buktikan muntah tuh, Yesus itu Bang. Tuhan. Sekarang oke, saya tanya yang ini aja. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati Tidak nggak? bisa. Tidak bisa. Terus yang mati di kayu salib itu siapa? Manusia apa Tuhan? Kamu mengerti tidak Tuhan sudah menjadi manusia? Kamu mengerti tidak kata itu? Bodoh kali kamu. Lah kamu yang bodoh. Ditertawa lagi. Kamu mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Lah, kalau Tuhan tidak bisa mati, terus yang menebus dosa kalian dengan cara dia mati di kayu salib itu siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia, karena ia sudah menjadi manusia. Yang menebus dosa kalian bukan Tuhan kan? Manusia kan? Tuhan, karena dia sangat mencintai umat manusia. Gimana Bang Laskar ini? Bang Laskar ngomong Tuhan tidak bisa mati. Terus yang mati di kayu salib siapa? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia apa Tuhan? Kamu bilang lagi Tuhan. Sementara dia mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Kenapa? Loh, Tuhan tapi nggak bisa mati. Tapi Tuhan Yesus kami mencintai kami, makanya ia mati. Jadi manusia ia mati. Saya nggak butuh Kenapa? cinta, Kenapa? Bang Laskar. Bang Laskar, saya nggak Kenapa? butuh cinta. Yang saya tanya, Saya bukan yang ngomong cinta mati di kamu. kayu salib, Saya tidak ngomong cinta kamu. yang mati di kayu salib Tuhan Yesus. Sementara kata Bang Laskar, Tuhan tidak bisa mati. Jadi gimana nih? Ayo. Ayo. Karena ia sudah menjadi manusia. Karena ia sudah Oke. menjadi manusia. Nah, dia sudah menjadi manusia. Yang mati Dia itu Tuhan. kemanusiaan, yang menjadi manusia. Karena Oke. Tuhan itu sudah menjadi manusia, makanya menjadi manusia itu dia mati itu. Oke, oke. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Tuhan sudah menjadi manusia, makanya dia mati. Yang mati di kayu salib ini berarti manusia apa Tuhan? Manusia tapi Tuhannya tidak. Bodoh. Oke, Tuhannya tidak. Yang menebus dosa kalian sampai dia mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, jadi yang menebus dosa kalian Tuhan Yesus. Iya. Yang mati di kayu salib itu Tuhan Yesus atau bukan? Tuhan Yesus, tapi ia sudah menjadi manusia itu. Oke, Tuhan bisa mati nggak? Tidak. Terus yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan? Karena Tuhan Yesus, karena ia sudah menjadi manusia. Bang, coba kau ambil dulu kayu pel, ya. Kau bersihkan kayu pelmu, kau ngepel itu rumah bersih-bersih ya. Kau asal dulu kau naik. Yang mati di kayu salib siapa? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia? Tuhan. Tuhan bisa mati? Tidak. Terus yang mati di kayu salib itu siapa? Manusia. Terus yang menebus dosa kalian manusia dong, karena dia mati di kayu salib. Bukan, tapi Tuhan. Tuhan bisa mati? Tidak. Terus bagaimana, Bang? Bang, betul itu. Sebelum kau pel rumahmu, kau pel dulu otakmu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sebentar saya naikin yang lain ya. Ini nggak dapat aku nih. Channel Kristen apa Islam kasih tahu. Sebentar Bang Sidik. Sebentar Bang Sidik. Ya halo channel, open kamera kalau memang Kristen, kalau bukan Kristen silakan turun. Saya Katolik. Ya silakan buka kameranya. Buka kameranya. Robocop. Ada Robocop nih. Ada Robocop. Ayo Robocop. Channel buka kameranya Bang. Kita di sini diskusi harus buka kamera seperti Bang Lunas. Bang Lunas ini Kristen, dia buka kamera.
Saya minta di sini yang naik Kristen bukan Islam. Saya tidak naikkan Islam. Saya minta yang naik Kristen ya. Ini Santo Bonar mau naik juga gimana nih? Enggak, udah ganti akun. Udah ganti. Oke. Bang Handi mana? Bang Handi udah naik. Mana Bang Handi? Bang Handi di belakang, di bawah kali. Bang Handi naik lagi Bang. Nggak nampak Bang Handi. Jaringan jelek. Oke. Sudah buka kamera sih siapa? Saya minta yang naik buka kamera. Channel, silakan buka kamera. Kalau tidak buka kamera, saya turunkan. Berarti Anda takut. Sekarang bukan masalah takut, Bang. Bagaimana mungkin saya takut, sementara kamu belum adu argumen sama saya? Orang adu argumen dulu, Bang, baru namanya takut. Di sini persyaratannya, kalau diskusi buka kamera. Bukan masalah takut, Bang. Bodo amat. Kamu mau diskusi apa enggak, Bang? Diskusi. Silakan buka kamera. Peraturannya di sini buka kamera, Bang. Gak perlu buka kamera kalau ingin lawan atau diskusi. Ya udah Bang, Anda dibawa aja dulu Bang ya. Kayak tadi Bang, ngepel dulu rumah, naik ya. Otaknya yang perlu dipel. Salam kenal semua Bunda. Bunda kah apa? Saya panggil Gak usah kau apa banyak ya? tanya. Jadi kau pikir saya pakai jilbab ini laki-laki? Oh, Bunda Nora. Salam kenal ya, Bunda Nora. Makanya kacamatamu itu diperbaiki dulu, toh. Halo Henry. Ya, Henry, agama apa? Kalau Kristen silakan buka kamera. kalau Kristen, Katolik. Anda nggak bisa buka kamera, Bang. Nggak bisa. Ya, nggak bisa buka kamera di bawah dulu. Yang Kristen yang naik bukan Islam. Saya nggak naikkan yang Islam. Halo Andra. Halo Andra. Halo. Ya, agama apa, Bang? Iya, halo. Ya, agama apa, Bang? Mama maaf. Kenapa, Bang? Abang melakukan kesalahan? Aduh. Maaf, sumpah dulu. Ya, yang saya naikkan ini buka kamera berarti Kristen. Ya. Kalau Islam langsung turun lah. Di sini banyak kali yang mau minta naik. Kita di sini diskusi dulu. Aduh, banyak kali yang minta naik ini. Allahu Akbar. Halo Bu, Ya, agama apa, Bang? Kristen. Kristen, oke. Sebentar ya. Halo Porgas Digo, agama apa? Kristen. Ya, Protestan. silakan buka kamera. Buka kamera, Bang. Ya, Oke, siap. Oke. Mantap. Bentar ya. Oke. Oke, di sini yang Kristen, Bang Lunas, orang jago dengan Bang Digo. Di sini temanya mana bukti ketuhanan Yesus. Silakan tunjukkan kepada kami bukti ketuhanan Yesus. Karena Yesus dilahirkan sebagai manusia. Dia makan, tidur, dia marah, dia lapar. Itu bukti kemanusiaannya. Buktikan kalau dia bukti ketuhanannya di mana. Silakan, Bang. Bang Digo dulu, kalau tidak. Oke, kalau dari saya, menurut keyakinan dan kepercayaan saya sebagai orang Kristen dan yang saya pahami dan yang saya mengerti, karena saya bukan ahli Alkitab, ahli segalanya kan begitu. Jadi pengetahuan saya tentang ketuhanan Yesus yang sebenarnya itu adalah yang pertama, dia mati di antara, dia bangkit di antara orang mati.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia diakui sebagai Tuhan dalam ajaran Kristen kami tanpa argumentasi lain, apapun itu pertanyaannya. Jadi bagi orang yang tidak percaya pada Kristen, dengan segala perdebatan apapun, maka tidak akan diterima. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, itu. Sisanya Oke, Bang. itu saya tidak mengerti bagaimana itu sistem, bagaimana orang memberi sebagai kalimat Tuhan dan lain sebagainya. Saya kurang paham. Itu mungkin Oke, ya, menurut Bang. dari saya. Ya, oke. Sekarang saya tanggapi narasi Abang ya. Ya. Jadi begini, Abang mengatakan bukti ketuhanan Yesus, dia mati bangkit. Dia Betul. mati bangkit di antara orang mati. Abang lupa Matius 27 dari nomor 50 sampai 53. Pada waktu Yesus mati, itu juga ada orang-orang kudus bangkit, Bang. Keluar dari kubur masuk ke kota kudus. Jangan dulu saya disela. Itu pertama, satu poin. Yang kedua, kalau Anda katakan dia bangkit, berarti ada kematian. Yang namanya mengalami kematian itu makhluk, Bang. Tumbuhan mati, binatang mati, manusia mati. Sabar, Bang, saya tanggapi. Yang namanya mengalami kematian itu adalah makhluk, Bang, berarti ciptaan. Yesus membuktikan bahwa dia itu adalah manusia. Dia mati. Tuhan tidak mungkin mati, Bang. Terus yang ketiga, kalau Anda katakan Yesus bangkit, jangan lupa di KPR 232, Yesus dibangkitkan, Bang, bukan bangkit sendiri. Bahkan yang membangkitkan manusia bukan Yesus saja, Bang, tapi Nabi Elia dengan Nabi Elisa. Mereka dua juga sebelum Yesus ada, mereka juga sudah membangkitkan orang mati. Jadi poinnya apa di sini, Bang? Kalau tugas bangkit membangkitkan, Bang, itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada nabi dan rasulnya. Lukas 7, Abang baca. Ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain, apa dikatakan di ayat 16-nya? Mereka mengatakan seorang nabi besar, Bang. Pada waktu Yesus membangkitkan orang muda di Nain di dalam Lukas 7 ayat 16, mereka orang Yehuda itu mengatakan yang membangkitkan anak muda ini bukan Tuhan, Bang, melainkan nabi. Jadi nabi ini hanya menyatakan mukjizat yang dimana diberikan oleh Tuhannya. Yang dipertanyakan ketuhanannya, Bang. Karena kalau Yesus memang Tuhan, dia tidak mungkin mati. Kalau Yesus Tuhan, dia tidak mungkin jadi manusia. Karena Tuhannya Musa pernah berfirman, tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Sebab yang memandang wajahku itu akan mati. Itu kata Tuhannya Musa. Artinya apa? Artinya Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Jadi terbantahkan. Yang Abang katakan itu bukan Tuhan, itu ciri-ciri manusia, Bang. Oke. Silakan. Pertanyaan yang kedua, oke ya, saya menerima apa yang disampaikan oleh Mbak Nora terkait itu secara spesifiknya ketuhanan Yesus itu seperti apa dan bagaimana mungkin yang saya sampaikan tadi apakah juga termasuk bagian daripada ciri-ciri ketuhanan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya, begini, Tuhan Yesus itu dipercaya oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Pertama adalah Tuhan yang diakui satu-satunya. Yang kedua adalah Tuhan yang menjadi anak Tuhan melalui Maria tanpa adanya perkawinan, lahir dari seorang Maria, itu bukan karena kerja manusia, itu karena suatu roh yang bekerja, dia mengalami suatu roh kudus atau mengalami suatu mujizat si Marianya sehingga melahirkan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah bukti ketuhanan itu dilihat daripada wujud mati atau apa namanya implikasinya dari kegiatannya? Misalnya Tuhan dia melakukan ini sama seperti yang dia ajarkan turunkan ke manusia. Apakah itu Tuhan dibantah
kalau dia bukan Tuhan, karena dia pencipta, dia tidak bisa melakukan seperti apa yang dialami manusia. Jadi menurut saya, cerminan Tuhan itu adalah manusia. Kan manusia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya manusia tidak mengalami apa yang dialami oleh Tuhan, tetapi yang saya maksud ini adalah kuasa Tuhan tidak bisa disamakan dengan manusia. Itu yang kita harus garis bawahi dulu. Sehingga pertanyaan ini, apakah ciri-ciri Tuhan itu sama seperti yang dialami Tuhan Yesus? Saya pikir tidak ada apple to apple-nya di situ. Karena konteks ketuhanan itu tidak bisa Anda dan siapapun manusia di muka bumi ini, baik itu melalui tirasa apapun, saya pikir itu juga tidak, itu hanya sebuah cerita juga. Cerita yang diturunkan melalui mungkin Alkitab, Al-Quran, tetapi bukti ketuhanan yang sebenarnya itu siapapun manusia ini tidak akan mengalaminya sendiri. Bahkan seperti yang kita bicara pada hari ini. Mungkin itu secara pemikiran umum saya ya. Tetapi kalau bicara secara ayat itu mungkin saya agak sedikit awam. Tetapi ini yang saya maksud adalah bagaimana kita ini melihat Tuhan itu hanya lihat daripada karakter manusianya. Lalu kita membandingkan bahwa Tuhan Yesus mengalami apa yang dialami manusia. Kan begitu. Oke, sudah Bang? Ya, sudah. Sudah Bang, Silakan ini jaringan saya aman? Jawaban silakan. Aman. Oke, jaringan saya aman ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito Faruk. Saya masuk sedikit ya Ito ya? Assalamualaikum. Oke, saya masuk sedikit. Oke, Bang Digo tadi mengatakan, ya, sisi ketuhanan yang dilihat Bang Digo ini ada terletak kepada kemanusiaan Yesus. Sementara kita tahu, di dalam perjanjian lama, Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Makanya saya bilang, Kristen ini tidak baca Bible, tapi menarasikan konsep ketuhanan itu dari pemikiran masing-masing. Tuhan itu tidak mungkin manusia, Bang. Karena manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Bunda Maria melahirkan seorang anak tanpa adanya hubungan suami istri, nah ini baru dikatakan apa? Bahwa bahwa Tuhan itu membuat suatu apa? Keajaiban. Manusia nggak bisa buat keajaiban, Bang. Keajaiban yang dibuat oleh Tuhan itu apa? Jangankan Bunda Maria melahirkan tanpa ada suami. Nabi Adam aja bisa diciptakan tanpa ada proses hubungan suami istri. Itu lebih hebat. Makanya manusia itu tidak bisa membuat suatu keajaiban, Bang. Yang bisa membuat keajaiban itu hanyalah Tuhan menciptakan alam semesta ini. Coba Abang pikir, apakah bisa Abang memandang matahari itu hanya 30 detik saja di siang hari? Pasti tidak bisa. Padahal yang Abang pandang itu bukan cahayanya langsung, tapi biasan cahayanya. Apakah Abang bisa menerangkan bagaimana bentuk angin? Tidak bisa juga, tapi Abang bisa merasakan angin. Nah, yang dilakukan, yang dirasakan oleh Yesus seperti itu, Bang. Coba Abang baca di dalam Markus. Sebentar dulu, Bang. Jangan dipotong. Saya tadi nggak motong Abang. Ya. Saya bilang begini, Bang. Buktikan ketuhanan Yesus karena pada waktu Yesus dengan murid-muridnya mendatangi pohon ara, dia merasa lapar. Apakah Yesus tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Yesus tidak tahu sama sekali. Bahkan pada waktu ada yang bertanya kepada Yesus, kapankah hari kiamat? Apa jawaban Yesus? Yang tahu itu hanyalah Bapa. Anak manusia itu tidak tahu. Kalau Abang menerangkan ketuhanan Yesus, Abang menerangkan Tuhan itu berada pada diri Yesus yang adalah manusia, terbantahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, Bang. Pada waktu dia ditangkap, apa yang bisa dia lakukan? Dia nggak bisa, Bang. Bahkan dia berdoa kepada Bapaknya. Dia minta Bapaknya menyelamatkan dia. Masa Tuhan berdoa, Bang? Inilah Kristen saya bilang. Mengkonsepkan ketuhanan itu berdasarkan pikirannya. Ketika Yesus membuat mukjizat, dia Tuhan. Tapi lupa, Nabi Elia dengan Elisa saja bisa membangkitkan orang mati. Henok dengan Elia saja bisa terangkat ke surga tanpa ada kematian. Sementara Yesus harus mati dulu.
Ya. Makanya saya bilang di mana sisi ketuhanannya, Bang? Dia menciptakan langit dan bumi, sementara dia hanya bisa merubah air menjadi anggur. Menciptakan air dia tidak bisa. Ini ngawur, Abang. Saya minta ketuhanannya, jangan kemanusiaannya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Nuh bisa membuat bahtera. Terus kalau Yesus diandalkan hanya mukjizatnya, Bang, maaf Bang, Elia dengan Elisa juga membangkitkan orang mati. Kalau untuk menyembuhkan dokter-dokter sekarang juga udah bisa menyembuhkan, Bang. Bukti ketuhanan, Bang. Keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Itu apa, Bang? Nah itu tadi yang saya jelaskan. Nah itu tadi yang saya jelaskan. Ya. Nah itu tadi yang saya jelaskan secara gambaran umum bahwa Yesus itu. Bang Digo, izin. Itu Faruk mau nambah sedikit silakan. Kalau saya gini. Kecil suaramu itu. Ini cek, udah jelas? Udah jelas. Seperti yang dibilang sama Bang Digo tadi, bahwasanya kalau masalah data dalam Bible, beliau itu tidak tahu karena memang tidak hafal ya, tidak tahu data di Bible ya. Berarti kita coba diskusi menggunakan akal. Sepakat Bang Digo? Ya, sepakat. Oke. Dan saya simak ya, saya dari mulai di awal ini sampai nanti pun di akhir, saya tidak akan intervensi kepercayaan Anda, tidak akan intervensi logika Anda, dan tidak akan intervensi iman Anda. Oke, saya coba ikuti narasi Anda. Tadi Anda katakan, bukti Yesus Tuhan, dia mati lalu bangkit. Benar? Betul. Oke, yang jadi pertanyaan saya, sebelum terjadinya kematian dan kebangkitan Yesus, apakah pada saat itu Tuhan ada? Apakah pada saat itu Tuhan sudah ada? Oke, ini pertanyaan perlu saya jawab nggak? Ya silakan dijawab dulu. Oke, dijawab dulu, nanti saya lanjut ke narasi saya. Sebelum Yesus mengalami kematian lalu kebangkitan, apakah pada saat itu sudah ada Tuhan? Jadi begini, konsep berpikirnya begini. Tuhan Yesus itu dilahirkan melalui Maria tanpa adanya hubungan seksual antara Yusuf. Itu yang pertama. Itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nora tadi karena mengalami langsung mujizat. Ya betul, itu yang kedua. Nah, supaya clear dulu dari awal ini nanti ini baru nyambung sudah nanti. Clear Bang Digo, sudah clear. Dengar dulu saya Bang. Saya sepakat dengan itu, saya ikutin semua itu. Oke. Itu narasi Abang itu. Ya, itu yang saya mau jawab dengan pertanyaan Abang ini. Artinya kenapa pertanyaan itu muncul? Apakah Yesus itu ada? Apakah Tuhan itu sudah ada sebelum Yesus ada? Itu kan pertanyaan Anda. Saya tanyakan nggak gitu Bang Digo. Fokus Bang Digo. Ya, saya nggak tanyakan itu Bang Digo. Fokus ya, pelan-pelan ya. Bisa ya, bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Anda tadi bernarasi di awal. Tanda ketuhanan Yesus, dia mati lalu bangkit, betul? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, apakah pada saat itu sudah ada Tuhan? Sudah. Oke, siapa Tuhan yang tanpa mengalami kematian dan kebangkitan itu? Siapa Tuhan? Tuhan Allah itu sendiri. Siapa? Tuhan Allah itu sendiri yang mempunyai 3 pribadi. Dan Allah itu bukan Bapa, Yesus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berarti itu bukan Yesus. Ya artinya jangan dijebak dalam konteks pertanyaan ini. Begini, dengar, saya paham. Dengar, sorry. Saya paham pertanyaan Bapak terkait apakah Tuhan Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen saat ini itu dianggap Tuhan. Kan itu maksudnya kan? Supaya clear. Bukan. Iya, karena itu nyambung pertanyaan Mbak Nora. Kenapa Yesus itu? Sudahlah Bang, saya paham. Pertanyaan saya tidak mengarah ke situ. Pertanyaan Bang, saya tidak mengarah ke situ. Bang, Jangan hakimi saya dulu memang tidak pemikiran baca saya Bible. yang belum saya lahirkan dalam tulisan saya. Itu Bang, tidak boleh. Begini, Begini Bang, saya tidak cacat logika Bang. Saya itu punya prinsip berpikir itu yang general, tetapi memang kekurangan saya itu membaca firman Tuhan. Itu saja poinnya. Makanya pertanyaannya tadi, apakah itu sebelum Tuhan Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, apakah sudah ada Tuhan? Nah, makanya saya mulai akar persoalannya saya mulai bahwa Tuhan Yesus mengalami suatu karunia melalui Bunda Maria yang dilahirkan tidak melalui proses perkawinan. Itulah yang saya maksud supaya menjawab pertanyaan Abang, apakah Tuhan sudah ada? Ya, Tuhan memang sudah ada. Artinya Tuhan yang kita maksud, Tuhan yang kita maksud di sini adalah Tuhan Allah itu sendiri.
Itu yang Ya, kita maksud. oke. Boleh saya Makanya lanjutkan? dalam konteks kepercayaan orang Kristen itu, Tuhan itu sendiri ada tiga unsur. Tuhan sebagai Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Nah, memang di sini yang menjadi persoalan yang ditanyakan oleh Mbak Nora adalah buktikan dong ciri-ciri ketuhanan Yesus yang dimaksud dalam konteks kepercayaan orang Kristen ini. Itu yang jadi pertanyaan mendasarnya, bukan pertanyaan apakah Tuhan Yesus sebelum mengalami kematian dan kebangkitan itu sudah ada. Itu bukan dasar pertanyaan dari Bang Nora sebenarnya. Jadi abang masuk itu dalam konteks pertanyaannya berbeda, bukan menambahkan suatu pertanyaan yang paralel. Oke, boleh saya masuk sekarang, Bang Digo? Ya, silakan. Oke. Saya harap ketika Bang Digo mendengarkan narasi saya, jangan dulu menghakimi pemikiran saya gitu loh. Simak ya. Tadi kita tanya ke Bang Digo, ya, apakah ya sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan sudah ada Tuhan? Bang Digo jawab, sudah ada. Siapakah Tuhan yang sudah ada sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan itu tadi? Tuhan Allah, kata Bang Digo. Nah, berarti Tuhan Allah yang tidak pernah merasakan mati lalu bangkit itu bukan Yesus, Bang ya. Yes. Karena Yesus, itu bukan Yesus ya. Ya. Bukan ya? Oke, bukan Yesus. Nah, setelah Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, itu membuktikan dia Tuhan. Betul? Betul. Oke, ada Tuhan yang tak perlu mengalami kematian lalu kebangkitan, dia sudah Tuhan sejak dahulu. Ada Tuhan yang membuktikan ketuhanannya setelah mengalami kematian lalu kebangkitan. Ada berapa Tuhan dalam pemahamanmu, Bang Digo? Begini, Bang. Yang kita maksud tadi, yang memisahkan. Ada berapa Tuhan, Bang Digo? Bentar dulu, bentar. Ini kan juga menjawab seperti yang ini kan juga tidak. Ada berapa Tuhan, Bang Digo? Begini, dengar. Saya ulangin. Yang saya Tenang, Bang dengar, Digo. saya enggak usah diulang-ulang. Saya sudah mengerti. Tenang, jawabnya tenang, gak usah panik. Ingat ya, ada satu sosok Tuhan yang sudah jadi Tuhan sebelum Yesus mengalami kematian lalu kebangkitan. Ada satu sosok Tuhan yang disebut dengan nama Yesus setelah dia mengalami kematian lalu kebangkitan. Ada berapa Tuhan, Bang Digo? Seperti yang saya jawab tadi, bahwa Tuhan Allah itu sendiri mempunyai tiga karakter. Saya tidak tanya itu, Bang Digo. Saya tidak tanya karakter tadi. Saya tidak tanya karakter lagi. Ada Tuhan yang memang sudah jadi Tuhan sebelum Yesus mati lalu bangkit. Oke? Saya tidak tanya karakter lagi. Saya tidak tanya sifat lagi. Ini sudah mengarah kepada subjeknya sendiri. Ada Tuhan yang memang sudah Tuhan sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Setelah Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, ternyata ada Tuhan lagi nih. Ya, membuktikan ketuhanannya setelah dia mati lalu bangkit. Sekarang muncul pertanyaan saya, ada berapa Tuhan, Bang Digo? Ada berapa Tuhan? Iya, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan, dia tak perlu mengalami kematian dan kebangkitan, dia sudah jadi Tuhan sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Ada satu Tuhan lagi, di mana dia membuktikan ketuhanannya, dia mati lalu bangkit. Ada berapa Tuhan, Bang Digo? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Loh, silakan Anda itu apa namanya? Oke, Bang. Jawabanmu menunjukkan kau nggak pakai logika, Bang. Enggak, bukan logika. Bukan, Bang. Begini, kenapa Anda saya tidak berlogika? Jawaban Anda membuktikan Anda tidak berlogika. Tidak, begini, Bang. Anda sudah akui. Sabar dulu, Bang Digo. Anda di awal sudah mengakui sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, sudah ada Tuhan namanya Tuhan Allah. Bukan, dengar Bang Farouk, dengarin. Yang mana hostnya ini? Hostnya mana nih? Mbaknya ini kok diam. Saya bilang begini. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu punya tiga pribadi. Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Anak, dan juga punya Roh Kudus. Nah, kita pisahkan yang bagian mana. Jadi abang ini sebenarnya melenceng apa yang menjadi pertanyaan Mbak Nora. Kan dia hanya menyebut bahwa tunjukkan dong apa namanya sisi ketuhanan Tuhan Yesus itu sendiri. Kan begitu pertanyaannya. Bukan bertanya berapa Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan juga, kalau abang apa? Muslim atau Kristen?
Saya Muslim. Oh, Saya selesai. pun pernah Kristen. Selesai. Kalau kamu Kristen, makanya saya bilang secara logika, siapapun yang menjelaskan tentang dengar dulu, kamu dengar. Siapapun yang menjelaskan tentang kekristenan di dunia ini, kalau lawan bicaranya adalah Muslim, maka dunia kiamat pun tidak akan selesai. Begitupun sebaliknya. Makanya pertanyaannya, kalau ini suatu pertanyaan yang perdebatan, maka tidak selesai. Karena apa? Karena dengar dulu. Kalau apa yang kamu percaya di Nabi pun juga, Nabi itu bukan juga Tuhan. Tetapi saat ini Anda menyebut Tuhan dalam penyebutan Al-Quran, dalam Anda beribadah, Anda juga menyebut Tuhan. Tetapi Tuhan yang dimaksud itu juga melalui Nabi. Oke, saya tanggapin Nabi ya. Muhammad SAW. Saya tanggapi Itu begitu ya. kan begitu sama seperti Ya, yang saya dialami tanggapi oleh orang begitu ya. Kristen. Makanya Anda Sabar, kalau Bang bicara, Igo. makanya kalau Bang tanya, apa ada berapa Tuhan? Sekarang saya mau bertanya, Anda percaya Tuhan tidak? Oke, sabar ya, saya jawab ya. Giliran saya ngomong sekarang ya. Oke. Inilah bukti teman-teman Kristen ketika dia berdiskusi, dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dan dia tidak tahu yang membantah dia siapa. Bang Digo dan teman-teman Kristen tidak sedang berdiskusi dan berbantah dengan Islam, tidak. Tapi kalian berdiskusi dan berbantah dengan Bible kalian sendiri. Enggak. Apa yang saya sabar dulu Bang Digo. Bukan, begini. Enggak. Artinya apa yang kamu baca dan kamu pahami tentang Bible yang baik dan yang orang Kristen. Anda ngerti, saya potong-potong loh. Abang, yang saya pahami tadi, Iya, yang saya Bang Digo, gantian. Saya hanya meladeni Bang Nor, saya tidak meladeni Bang Faru. Karena apa? Menurut saya ini pertanyaan, ya sudahlah. Ini juga kalau kita mau berdiskusi, secara tidak langsung abang sedang menyangkal pada Tuhannya sendiri. Ini saya jawab Bang Digo. Kalau Anda ngomong terus gitu loh, Anda semakin menunjukkan kepanikan Anda di forum yang mulia ini. Gitu loh. Bukan panik, saya bukan pemuka agama. Saya juga bukan orang yang kampanyekan tentang bagaimana Anda harus percaya Kristen. Enggak. Di formal diskusi mentalnya harus kuat Bang Digo. Kuatkan mentalnya bicara kemudian dengarkan lawan bicara berbicara. Ya, dengar santai ya, dengarkan lawan bicara mau berbicara. Santai aja. Biarkan dulu Bang Faru bicara. Iya. Baru mau dibantah. Iya. Kesalahpahaman dari teman-teman Kristen selama ini, mereka menganggap sedang berdiskusi dan juga berdebat dan membantah Islam. Tidak. Kalian sedang berdebat dan juga membantah Bible kalian sendiri, bukan kami. Karena apa? Karena literasi yang keluar dari lisan kami ya merupakan pemahaman yang kami baca dalam Bible kalian. Kenapa saya tanyakan, Bang Digo, sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, apakah pada saat waktu itu sudah ada Tuhan? Sudah ada. Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya baca 1 Timotius 6 nomor 16. Di mana dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ada satu sosok dikatakan, dialah yang bersemayam di dalam terang. Dialah yang bersemayam di dalam terang. Maut tidak dapat menjangkau dia. Tidak ada seorang pun yang melihat dia. Bersemayam dalam terang tidak dapat dijangkau oleh maut. Karena tidak dijangkau oleh maut, berarti dia tidak akan pernah mati dan gak mungkin mati. Sementara sosok Tuhan yang Anda pasarkan, Anda tawarkan, Anda marketingkan kepada kami adalah sosok Tuhan yang pernah mati. Kembali di awal narasi saya tadi, saya tidak intervensi iman dan kepercayaan Anda. Silahkan Anda mempercayai itu. Tapi Anda harus menerima konsekuensi. Sadar atau tidak sadar. Di bawah alam sadar Anda, entah pun di dalam alam sadar Anda, sebenarnya dalam diri Anda ada dua Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mati bersemayam di dalam terang, tidak bisa dijangkau oleh maut. Tuhan yang menunjukkan ketuhanan yang menurut pemikiran Anda setelah mengalami kematian dan juga kebangkitan. Kalau Anda membantah logika yang saya sampaikan ini, Anda membantah Bible Anda sendiri. Anda membantah literasi dalam Bible Anda sendiri. Karena memang begitulah cara kekristenan untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan kebohongan, dengan mematikan akal, ya, dengan berupaya menolak kebenaran meskipun kebenaran yang kita sampaikan dari dapurmu sendiri. Apa kebenaran dari dapurmu sendiri? Sesuatu yang secara literally, eksplisit tertulis di dalam kitab yang kau katakan kitab sucimu sendiri, Bang Digo. Kenapa saya punya pemikiran seperti ini, Bang Digo? Saya dan Nito Nora, kami sama-sama mantan dari Kristen. Nah, mantan Kristen, kami memahami kekristenan bukan dari lisan pendeta.
Kami memahami kekristenan bukan dari lisan orang tua kami. Kami memahami kekristenan berdasarkan literasi dan informasi yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Dari kejadian sampai dengan wahyu itu sendiri. Silakan Bang Digo. Oke. Ini kan menunjukkan bahwa latar belakang Anda ini kan juga sakit hati toh. Kan begitu dulu. Stop dulu. Kan saya berbicara dulu toh. Kan saya berbicara. Kan tadi sudah selesai ngomong. Bahwa Anda, saya boleh katakan per hari ini bahwa Anda sedang tidak percaya Tuhan. Anda sedang mencari pembenaran. Suatu cerita yang kebenaran. Kan begitu. Bagi orang yang percaya pada Tuhan. Ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka tidak dia akan menjual Tuhannya sendiri. Tuhan siapa? Dengan cara, ya Tuhan terserah siapa? dia menjual Tuhan Kristennya atau menjual Tuhan Muslimnya, kan begitu. Itu harus perjelas. Kami percaya Tuhan siapa? Tuhan Yesus tidak. Tapi kalau Tuhan Bapa kami percaya. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi, kata Yesus. Yesus yang ngomong ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bukan, jangan begitu dong. Enggak, kan saya lagi ngomong dong. Kan itu tadi membuktikan bahwa latar belakang Bang Farouk ini ternyata memang mantan Kristen dan sekarang adalah Muslim. Nah, makanya saya bilang kalau perdebatanmu seperti itu, maka saya bilang katakan gini, Anda sedang tidak berbicara tentang Tuhan. Anda sedang mencari suatu hal kenyamanan. Kami memang tidak berbicara tentang ketuhanan Yesus, sebab tidak bisa Kristen membuktikan ketuhanan Yesus. Karena apa? Karena latar belakang kamu itu Kristen ke yang Muslim. dibuktikan di dalam Bible, sabar. Yang dibuktikan di dalam Bible itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang dimana manusia yang bernama Yesus itu ternyata itu adalah pilihan dari Bapa untuk menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan, Yesus penerima firman. Artinya yang menerima firman disebut nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu diberikan mukjizat, bukan keajaiban, Bang. Makanya saya bilang, apakah Musa bisa menciptakan lautan? Tidak. Musa hanya bisa dikasih mukjizat oleh Bapa, oleh Allah, itu dengan membelah lautan untuk menyelamatkan Bani Israel. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Tidak. Yesus hanya bisa merubah air menjadi anggur. Anda ingat peristiwa Yesus memberi makan kepada Bang Digo, sebentar Bang Digo. Izin Bang Sidik, sebentar Bang Sidik. Apakah Anda ingat waktu Yesus memberikan 4.000, 5.000 orang makan? Saya ingat dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus menengadah ke atas, dia berdoa kepada Bapaknya agar Bapaknya memberikan suatu keajaiban. Ketika Yesus membelah, mencabik-cabik roti itu, apa yang terjadi? Bapaknya itu menjadikan 12 bakul sampai Bapak itu menjadikan beribu orang bisa makan dan tersisa 12 bakul. Tapi Yesus tidak bisa menciptakan, Bang. Sabar. Abang ingat ketika Yesus bertanya, apa yang ada pada kalian? Apa jawab muridnya? Hanya ada 5 roti dan 2 ikan, katanya. Apakah Yesus bisa menciptakan roti ketika mereka merasa kelaparan? Yesus bertanya, apa yang ada pada kalian? Bukan Yesus menciptakan roti dan 2 ikan, Bang. Oke, berarti saya boleh jawab tidak? Ya, coba. Apakah Yesus waktu itu menciptakan roti dan 2 ikan? Coba jawab. Oke, itu menarik ya. Artinya kan ini bicara soal mujizat. Kan begitu. Artinya apa sih apa bukti ketuhanan Yesus? Itu bicara tentang mujizat. Saya bertanya, apakah pada waktu Yesus memberi makan 4.000, 5.000 orang, Yesus menciptakan roti dan 2 ikan? Oh, jelas dong, melalui Di mana, Bang? Di situ dia bertanya, apa yang ada pada kalian? Dia meminta dan di situ kepada muridnya mengatakan, ada yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Abang jangan berbohong. Makanya saya bilang Kristen ini tidak baca Bible, tapi sok-sok menarasikan. Bukan begini, Mbak. Yang saya sampaikan adalah Anda melupakan peristiwa itu yang Tuhan Yesus memberi makan kepada orang 4.500 orang. Yesus memberi makan 5.000 dengan 4.000 orang, Bang. Saya ingat. Tetapi apakah pada waktu itu, sabar dulu, Bang. Abang sebenarnya baca nggak datanya itu? Abang baca nggak? Apakah Yesus menciptakan? Bang, jawab aja pertanyaan saya, Bang. Apakah Yesus menciptakan 5 roti dan 2 ikan? Atau Yesus bertanya, apa yang ada pada kalian? Jawab dulu.
Oh jelas Dia dong apa yang ada ya. Jelas pertanyaan kedua itu apa yang ada pada kalian? Untuk apa? Berarti Yesus tidak menciptakan. Untuk apa? Untuk saya memberi kepada Anda makanan dan minuman. Seperti yang disampaikan itu, aku meminta Yesus kepada tidak Bapakku. bisa menciptakan 5 roti, Bang. Yesus hanya bisa meminta kepada Bapaknya agar mereka ini kenyang memakan 5 roti dan 2 ikan. Itulah bukti ketuhanan Yesus sendiri. Di mana bukti ketuhanan Yesus tidak menciptakan roti, Bang? Loh, justru itu makanya sekarang saya pertanyakan kepada, adakah nabi di antara Tuhan Yesus selain Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapaknya dan itu Dia meminta kan? Berarti dia meminta. Memang betul. Berarti Apakah Tuhan ada yang- meminta kepada Tuhan. Dan memang Tuhan meminta kepada Tuhan. Sabar bang. Bang Digo sedikit ya. Ini sebenarnya yang benar Tuhan meminta kepada Tuhan atau manusia yang meminta kepada Tuhan? Begini dong, begini. Kita harus akui dulu. Kan begini, Pak. Abang jawab. Tuhan yang meminta kepada Tuhan atau manusia yang meminta kepada Tuhan? Karena abang mengatakan Yesus meminta kepada Bapa. Manusia minta Tuhan atau Tuhan yang minta kepada Tuhan? Jawab. Wah, ini bahaya. Gini. Bukan. Artinya bukan. Saya bahaya dalam arti saya tidak mengikuti logika berpikirmu karena kamu juga mantan Kristen kan begitu. Nora izin. Coba. Ini. Ya, silakan Bang. Oke, Bang Digo gini ya, Bang. Bible yang akan membuktikan bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. Ini Biblemu sendiri. Nih. Di dalam bilangan sebentar dulu, Bang. Sebentar. Tapi satu dulu, Bang. Bilangan 23. Pertanyaan kamu Kristen apa Muslim? Muslim. Bentar dulu, Bang. Ya, yang di sini, yang Kristen siapa di sini di dalam nih? Banyak kali nih. Lunas, orang jago, abang yang di samping jago dengan Bang Sibarani. Itu Kristen semua. Yang Islam hanya kami bertiga, Bang. Kalian ini Kristen semua. Yang di bawah ini Kristen nggak? Bang Sidik, sebentar Bang Sidik. Dia harus jawab. Yang meminta kepada Tuhan, manusia apa Tuhan? Ya Tuhan Yesus itu sendiri. Loh, jadi Tuhan meminta kepada Tuhan? Pertanyaan gini, Mbak. Apakah Tuhan meminta kepada Tuhan? Saya pengen selesai dulu yang ini. Enggak begitu. Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya untuk diberi makanan. Oke, Bapak tuh Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Bapa? Ya boleh aja, kenapa tidak? Boleh. Jadi yang benar manusia yang meminta kepada Tuhan apa Tuhan yang minta kepada Tuhan? Pertanyaan saya, Anda membantah bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengakui Yesus Tuhan karena tidak pernah ada yang Tuhan meminta kepada Tuhan. Oke. Kalau Abang mengatakan sedikit lagi. Sedikit lagi, Bang Digo. Sedikit lagi biar dapat poin. Pertanyaan saya, Bang Anda Digo sekarang biar Kristen dapat apa poin. Muslim? Bang Digo biar dapat poin. Bang Digo biar dapat poin. Sabar, Bang Digo. Biar dapat poin. Sabar. Anda mengatakan, sebentar. Pertanyaan saya, sekarang Mbak Nora ini Kristen apa Muslim? Saya mantan Kristen. Bang Faruk mantan Kristen. Kalau Anda mengatakan, sabar dulu. Kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Bapa, secara langsung Abang sudah mengakui seperti yang dibilang Ito Faruk bahwa kalian punya Tuhan ada 2. 1, Tuhan yang tidak perlu mati dia sudah jadi Tuhan. Yang kedua, Tuhan harus mati dan bangkit baru jadi Tuhan, ya. Dan Tuhan yang meminta kepada Tuhan itu sudah Anda akui. Tuhan kalian lebih dari 1. Sebenarnya gini, maaf. Jangan dulu sebenarnya, Bang Merpati, sabar. Sebenarnya di sini bukan sebenarnya, sabar. Kami di sini Islam berdiskusi sama Kristen, minta mana bukti ketuhanan Yesus? Iya, pasti itu. Ya buktinya apa? Kalau membangkitkan Elia dengan Elisa juga membangkitkan orang mati. Ini Nora, izin ya Nora nah. Gini. Ini yang masuk tadi siapa nih? Saya sedikit, karena dikit lagi saya mau turun. Jadi gini ya, Bible ini yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, Bible sendiri. Makanya aku bilang tadi, Bible sendiri yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, nah contoh saya kasih nih. Bilangan 23 nomor 19 di situ Tuhan itu tidak pernah berdusta. Betul tidak? Kita sepakat dulu ini. Siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang mau masuk ini? Kristen, coba. Kita sepakat dulu di sini. Bang Sibarani, coba orang jago. Ya orang jago, silakan. Saya izin turun. Ada Jangan kau turun dulu, belum selesai kita.
Bang, kau turun dulu di situ dulu kau. Kau buktikan dulu Yesus Tuhan. Ada kegiatan penting. Bang, jangan dulu turun di situ dulu kau. Dengarkan dulu. Nanti saya naik Jangan dulu turun, bang, sebentar bang, supaya jadi edukasi buat anda ya. Ini karena Biblemu sendiri yang mengatakan tinggal 2%. Saya tinggal 2%. Tinggal 2%. Oke, kita sepakat dulu siapa yang masuk tadi bilangan 23 nomor 19 itu karena sedikit lagi saya mau turun. Oke, Sibarani. Kita sepakat dulu di dalam bilangan 23 nomor 19 bahwasannya Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Betul nggak? Kita sepakat nggak di sini? Kita sepakat dulu nih. Anda mengiyakan nggak bilangan 23 nomor 19 bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin berdosa, betul? Sepakat nggak kita di sini? Betul. Betul ya, tidak pernah berdusta ya? Betul. Betul. Coba Anda buka Lukas 24:46. Bacakan aja, Pak. Bacakan, Pak. Oke. Kata Yesus ini ya, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana, Bang? Anda bisa buka datanya. Kalau tidak ada yang tertulis menurut Yesus, berarti Yesus berbohong. Tuhan itu kan nggak mungkin berbohong, Bang. Menurut data di sini, Anda tunjukkan dulu di mana data tertulis ini, di mana data tertulis ini seperti ini. Coba. Tuhan Yesus terangkat ke dunia di antara orang mati. Bang. Bang. Coba, Bang. Lukas 24:46. Katanya Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini katanya Yesus ada tertulis. Ini tertulis di mana, Bang? Kalau nggak ada tertulis berarti dia berbohong, Bang. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin berdusta. Silakan Anda cari datanya itu. Ada nggak di mana, coba? Mau ku baca. Nggak ada datanya itu. Oh, berarti Yesus berbohong. Dia bukan bangkit di antara orang mati. Yang tertulis itu coba Anda baca. Katanya dia ada tertulis. Nggak, katanya dia ada tertulis. Abang, itu nggak pernah abang dia. coba ada Bible nggak? Coba abang baca. Siapa yang mengatakan seperti itu, Bang? Yesus. Yesus. Iya. Aduh, inilah Oten ya. Coba kita lihat Satu HP pula aku, Bang. Satu HP, nggak ada dua HP. Alkitab kita pun. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu di dalam Lukas 24:46. Bang, saya udah 5 tahun berdiskusi, Bang. Saya sampai ke Vatikan bolak balik, Bang. Habis duit saya, Bang. Habis. Saya mau cari data ini tertulis di mana. Gak pernah aku dapat, Bang. Coba. Nah, kita begini di sini membuktikan Yesus ini berdusta. Begini loh, Secara Bang. data berarti seorang pendusta bukanlah Tuhan, Bang. Iya, Ini ya menurut maksud. data ya, menurut data. Tapi memang ada datanya kan, Bang? Ada tertulis di mana coba? Kalau ada. Coba, Bang, bisa di apa, Bang? Atau Bu Nora, coba ditunjukin sama aku melalui kamera belakang. Udah dibaca, ada tertulis katanya udah dibaca loh, Bang. Gak mungkin kami juga berbohong. Karena gini loh, kita diskusi ini kan, kita kan diskusi. Kang Hos, ini bertanya, Bang, tiga pendeta yang Bapak yang bentar, panggil. saya dulu, bentar. Saya Bang. Nggak mau naik, Bang. Saya boleh jawab, Bang. Bentar dulu, Bang, bentar. Saya dulu, Bang, bentar, Bang. Jadi saya yang ini kan saya kan memang belum paham tentang Alkitab, tetapi tentang cerita yang selalu ditunjukkan siap hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan itu kan ditayangkan, kan gitu. Yang saya lihat itu dia bangkit bukan di antara orang-orang mati, tetapi dia bangkit disaksikan orang-orang yang hidup, kan itu. Oke, kata Yesus seperti tadi, Bang. Kata Abang seperti itu. Yang mau ku dengar yang mana, Bang? Yesus atau Anda ini sebenarnya? Makanya kan saya bingung gitu ya. Memang kata tulis. Kau bilang bangkit, Bang. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, sudah ada Nabi Elia dengan Elisa membangkitkan orang mati. Jangan lari ke situ. Yang saya minta, mana bukti ketuhanan Yesus? Yang mengatakan membangkitkan, saya kan tadi cuma mengingatkan kan gini loh.
Saya bertanya, mana bukti Masuk akal ketuhanan Bang Faruk, Yesus, Bang? Sehingga Yesus dijadikan Tuhan. saya izin jawab, boleh? Ah, silakan jawab. Don't jawab worry di kalau mana? kamu nggak buka kamera saya turunkan. Don't worry nggak buka Iya. kamera saya turunkan. Saya izin jawab. Open game dulu, open game. Oh ya, silakan. Nah, mau jawab yang mana? Yang Nora atau yang tadi? Kalau mendingan tadi jangan, Bang. Bukti ketuhanan Yesus, Saya ingin menjawab. Oh, silakan Pak Nora. Lanjut. Oke. Bukti ketuhanan Yesus adalah ciptaan yang ada di dunia ini. Kamu berpati. Ah, silakan. Ini bukti ketuhanannya dia. Saya, Apa? rohnya, Yesus, Maria. Itu adalah bukti ketuhanan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Tunggu dulu, ditangkapi dulu. Bukti ketuhanan Yesus saya, Roh, Maria. Oke, saya bertanya. Yang belum melahirkan selesai, Yesus saya belum itu selesai. siapa? Saya belum selesai. Yang melahirkan Yesus siapa? Loh, tunggu dulu. Yang melahirkan Yesus siapa? Yesus, Kak, Yesus, kedagingan Yesus, kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan. Saya bertanya, yang melahirkan Yesus siapa? Ya mamanya lah, itu nggak perlu dipertanyakan, semua orang tahu. Oh, mamanya ini itu diciptakan atau bukan? Ya diciptakan. Siapa yang menciptakan mamanya? Ya Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya Yesus juga lah. Loh, jadi sebenarnya yang menciptakan Yesus Bapa apa Yesus? Makanya saya jelaskan ya, begini. Dengar. Tidak ada Kristen, tidak ada. Itu Bapaknya apa Yesus? Tidak ada Kristen yang menyembah 3 Tuhan, 2 Tuhan itu nggak ada. Saya Semua bertanya, Kristen. yang menciptakan Yesus Bapaknya apa Yesus? Dia Bang orang jago, dia bertanya loh Bang. Dia bertanya. Sebentar Bang Mer. Aja manusia. Di tempat Anda. Gitu. Ada noise di tempat kamu. Bentar, Bang, Kak, sebentar Kak, saya mau turun Kak, ini, saya ingin mengkoreksi sedikit ini dari judulnya ini ada yang salah atau kurang tepat. Di temanya di sini mana bukti ketuhanan. Kalau membahas ketuhanan, ya semuanya itu ada bukti ketuhanan. Tetapi yang lebih tepat itu lebih bagus. Yang lebih tepat itu mana bukti kalau Yesus itu Tuhan, itu lebih tepat. Kalau ingin pertanyaan saya yang menciptakan Bunda Maria Bapak apa Yesus? Bapak. Jawab aja Bapak. Ya, biar saya yang jawab ya. Bapak nanti deh. Dia itu bertanya loh, Mbak Nora itu bertanya. Jadi harus jawab Pertanyaan begitu tuh. Saya yang menjawab boleh. Ya, yang menciptakan Maria siapa Donori? Ya, sesuai yang tertulis. Yesus baca Kolose 1 ayat yang ke-16. Saya bertanya, yang menciptakan Maria Bapak apa Yesus? Bapak. Tuhan. Ya sama Tuhan yang- saja, baik Bapak maupun Yesus sama saja karena mereka satu hakikat. Betul, mereka satu, nggak bisa dipisahkan. Apa Yesus? Nggak bisa dipisahkan, pertanyaannya Sama salah. saja. Oke, kalau nggak bisa dipisahkan antara Bapak dan Yesus, pertanyaan saya begini, Maria melahirkan Yesus atau melahirkan Bapak? Kemanusiaannya. Ya, jadi Maria itu. Kemanusiaan yang adil dan Oke, beradab. saya jawab ya. Tolonglah biar fokus satu-satu kita yang diskusi. Ya. Ya. Tante yang kurang penglihatan. Awalnya nggak nampak. Ya, Maria melahirkan Bapak atau melahirkan Yesus? Udah, diulangi pertanyaannya. Maria melahirkan siapa? A. Bapak, B. Yesus. Yesus. Udah kayak anak sekolah lah kalian dibuat. Maria melahirkan manusia. Nah, manusia itu bernama siapa? Ya, Isa masih Yesus. Ya, menurut Alkitab, manusia yang dilahirkan
oleh Maria itu adalah namanya Yesus. Jadi Bapak ikut juga dilahirkan? Tidak. Itu kemanusiaannya. Nah, saya tanya, Bapak ikut dilahirkan atau tidak? Karena kalian mengatakan Bapak dan Yesus itu tidak bisa dipisahkan, nggak bisa diceraikan. Bapak tidak dilahirkan. Bapak tidak pernah dilahirkan. Nah, jadi berarti Bapak ini berpisah dengan Yesus? Tidak terpisah. Tetapi Yesus itu adalah... Perhatikan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Oh, kalau di jadi Islam, firman kalau di Islam, firman itu menjadi Al-Qur'an. apa hubungannya dengan apa? Oke, sekarang saya tanya. Ini logikanya. Kalau di Islam, firman menjadi Tuhan, firman menjadi Al-Qur'an. Sedangkan kalau di Kristen, firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Oke, saya tanya. Kalau yang menjadi itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Berarti firman menjadi manusia, Yesus ciptaan dong. Iya, dia ciptaan dan dia juga pencipta. Berarti kalau ciptaan itu bukan Tuhan. Karena yang menciptakan itu adalah Tuhan. Dalam Islam, dalam kekristenan, Yesus itu adalah ciptaan dan dia itu adalah sang pencipta juga. Loh, paham? Jadi dia menciptakan sekaligus dia diciptakan. Ya iya dong. Gini toh. Ketika Yesus ciptakan, siapa yang menciptakan Yesus? Mbak Nora, coba gantian tanyakan Mbak Nora. Tadi kan udah dijawabnya, jawabannya seperti itu. Siapa yang menciptakan Yesus? Orang jago. Ketika Yesus ciptaan, siapa yang menciptakan Yesus? Yesus katanya. Hah? Gimana? Saya yang menjawab boleh ya? Ketika Yesus ciptakan, siapa yang menciptakan Yesus? Bapak yang menciptakan kemanusiaan Yesus. Bapak yang menciptakan kedagingannya Yesus. Tetapi ketuhanannya dia itu adalah Bapak itu sendiri. Makanya tidak pemahaman Bapak tidak bisa dipisahkan. Bang, jadi muter-muter, Bang. Menciptakan Yesus. Bukan muter-muter. Menciptakan manusia gitu. Gimana? Bapak menciptakan Yesus. Ya. Lalu Yesus menciptakan manusia gitu. Udah bingung dia bakalan bikin, Bang. Allah Bapa menciptakan. Jadi bingung dia. Allah Bapa menciptakan kemanusiaan. Tetapi Tuhan itu bukan ciptaannya. Yesus itu bukan Tuhan. Dengar. Yesus itu yang bukan Tuhan itu kemanusiaannya. Kedagingannya itu bukan Tuhan, tapi keilahiannya dia itulah yang Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Siapakah yang menciptakan? Siapakah yang menciptakan kedagingan Yesus? Ya Allah Bapa. Nah, Allah Bapa. Terus Yesus menciptakan apa? Karena Yesus juga pencipta katanya. Yesus menciptakan apa? Daging. Ya, apa yang diciptakan Allah Bapa itu yang diciptakan Yesus juga. Kok malah ketawa sih? Oh, berarti ada berapa pencipta, Jago? Ada berapa pencipta? Orang jago. Ditanya Yesus menciptakan apa? Daging atau apa yang diciptakan? Apa yang diciptakan Allah Bapa? Apa yang diciptakan Allah Bapa itu juga diciptakan sama Yesus, sama. Coba bisa pindah ke Sidon Worry aja itu. Pindah ke Sidon Worry. Siapa ini jawabannya asumsi semua tuh. Gak bisa, belum bisa diskusi dia. Itu kan keimanan dia katanya Bang Faruk. Orang jago. Orang jago. Tadi kau turun bateraimu lobet. Saya rasa bukan bateraimu yang lobet, tapi otakmu udah lobet juga. Jadi rumit aja deh. Rumit, sakit kepalaku deh. Secas HP ini, secas HP. Iya. Udah ganti aja. Biar buat teman-teman Kristen, tolong berikan jawaban-jawaban dengan bahasa yang sederhana agar Mbak Nora ini bisa mencerna jawaban kalian gitu. Kasih aja bahasa-bahasa yang sederhana. Ini Kristen juga supaya dia mampu mencerna jawaban kalian. Ini yang saya dapat dari Kak Agatha. Makanya gini aja. Saya jelaskan. Bisa kan saya
Udah, biar saya jawab ya. Ah, Donori silakan. Nah. Jadi prosesnya seperti ini, Mbak Nora. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia ini, ia terlebih dahulu menciptakan manusia itu sendiri. Tujuannya agar ia bisa datang ke dunia ini sebagai manusia. Contoh nih ya, kalau manusia belum menciptakan, ini contoh ya, kalau manusia belum menciptakan mobil, tidak pernah sejarahnya manusia itu bisa naik mobil. Itu contoh yang paling sederhana ya. Jadi demikian juga tentang Yesus ya. Yesus kan hakikatnya adalah firman. Nah, ia sebagai firman itu menurut Yohanes 1 ayat yang ketiga, ia adalah pencipta. Maka ia terlebih dahulu menciptakan manusia termasuk Maria. Kalau Yesus belum menciptakan Maria, tidak pernah sejarahnya Yesus bisa datang ke dunia ini melalui proses kelahiran, yaitu melalui Maria. Jadi pahami prosesnya ya. Bisa kira-kira Mbak Nora pahami ini? Oke, itu mau masuk. Itu masuk. Wow, gini. Masuk itu. Ya, silakan itu. Gini. Si Laidonori bisa ngasih data lah ya. Dari narasi yang kau sampaikan tadi ketika kau mengatakan sebelum Yesus itu dilahirkan di atas bumi melalui rahim Maria, terlebih dahulu Yesus itu menciptakan manusia. Gitu loh, datanya di mana? Karena apa yang saya baca dalam kitab Wahyu 3. Iya, nomor datanya 14, ada tertulis. Iya, betul. Di mana? Iya. Saya berbicara berdasarkan data ya, bukan berdasarkan asumsi. Gimana Silakan baca sendiri Yesus datanya. manusia? Dalam Kolose 1 ayat yang Silakan Anda baca sendiri datanya dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Nih, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mana datanya Yesus menciptakan manusia di sini, Donori? Baik. Kata Dia di sini, ini merujuk kepada siapa? Bukan Dia, dalam Dia. Iya, kita bedah ayatnya ya, Bro. Bedakan konteks kalimat dalam Dia dengan Dia, bedakan. Di sini karena di dalam Dia, bukan karena Dia, tapi di dalam Dia. Iya, biar kita bedah ayatnya ya. Kata Dia di sini merujuk kepada siapa ini? Di dalam Dia. Yang saya tanya, kata Dia di situ merujuk kepada siapa? Jangan diputus karena berkaitan antara kata Dia dengan di dalam. Jangan diputus. Nanti iya, yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Dengar gini, Bang Farud, yang dibicarakan Rasul Paulus ini siapa di sini tohnya? Makanya saya tanya, kata Dia di situ merujuk kepada siapa? Jangan Dia, di dalam Dia. Yang saya tanya, kata Dia di situ, coba biar lebih jelasnya lagi sebenarnya harus dibaca ayat 15. Jangan diputus, jangan dipotong Dia. Kata di dalam Dia, bilang gitu. Jangan Dianya saja. Iya, maksudnya Dialah itu siapa? Itu merujuk kepada siapa? Ya, menurut Anda siapa? Di dalam Dia itu di dalam siapa? Kamu itu yang dibicarakan, yang dibahas oleh Rasul Paulus di situ adalah Yesus. Ya, perhatikan ayat yang pertama, ayat 15. Kan? Di dalam Yesus kan? Apa artinya di dalam Yesus? Nah, telah diciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Di ayat ini nggak ada dikatakan Yesus diciptakan. Ini jangan dipelintir Bibelnya, Dinda Donori. Kok dipelintir, Bang? Bang Faru, jangan dipelintir. Ya, biasakan, gini loh, Bang. Sabar. Biasakan, tenang. Ini datanya nih. Ini di datanya nih. Kolose 1 nomor 16. Karena di dalam Yesus, kalau di sini adalah Yesus. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu
Diciptakan segala sesuatu di dalam Yesus, bukan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Anda bisa baca dalam Wahyu 3 nomor 14 sampai 16 nih. Bukan Yesus yang pencipta, malahan Yesus adalah ciptaan. Wahyu 3 nomor 14. Makanya pelan-pelan. Dan tuliskanlah kepada Pelan-pelan ya. jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Dah, jadi siapa permulaan dari ciptaan ya, Allah? tenang, kita bahas dulu ya. Sabar, jawab Ya, dulu. nanti saya Siapa jelaskan permulaan Wahyu dari 3 ciptaan 14 ya. Allah, Don Nuri? Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Manusia. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Oke. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Jawab dulu. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa? Ya, tenang, biar saya jelaskan ya. Siapa? Karena kamu kan poinnya di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu ada di kata permulaan ya. Nah, iya, siapa permulaan kalau dari ingin ciptaan memahami Alkitab dengan sempurna, ya, tenang dulu. Kalau Bukan, kamu sudah kita selesai itu bertanya siapa? loh bro, ya Kita kamu itu harus siap mendengarkan jawab jawaban. Siapa? Iya, biar Siapa saya yang bilang? jawab. Inilah botol teman-temanku ini. Siapa? Silakan, siapa? Kalau kalian dua kor-kor terus, kapan saya bisa jawab? Silakan jawab, siapa? Ya. Jadi menjawab pertanyaanmu itu Bang Faru, tenang. Menjawab pertanyaanmu itu Bang Faru, gak boleh sembarangan. Harus diperhatikan konteksnya dulu. Ya. Iya, siapa? Karena saya hanya bisa menjelaskan Alkitab berdasarkan konteksnya. Iya, siapa? Iya, saya baca, saya jelas ya. Nah, yang menjadi poin penekanan di situ adalah kata permulaan kan? Nah, untuk memahami Wahyu 3 ayat 14, maka kita jangan sesekali mengabaikan bahasa asli Alkitab. Iya, siapa? Permulaan dari ciptaan Allah siapa? Kalau iya, menurut Kejadian 1 ayat yang ke-1, maka permulaan yang diciptakan Allah itu langit dan bumi. Tetapi kita nggak membahas itu. Kita selesaikan dulu, kita pahami dulu konteksnya. Bukan Yesus ya? Iya, tenang. Bukan Yesus ya? Tenang. Bukan Yesus ya? Bang Faru, tenang bukan dulu, Yesus ya? tenang dulu ya. Saksi yang Tenang setia dulu, dan tenang. Kan itu loh. Anda ini lucu juga ya. Bukan ya? Saya Tenang konfirmasi dulu, sekali lagi. tenang Bukan ya. Yesus ya? Santai kita diskusinya. Anda yang harus menenangkan diri. Anda yang harus menenangkan diri. Jangan memberikan jawaban yang bertele-tele. Bukan Yesus ya. Saya konfirmasi sekali Loh, lagi. Ternyata Bang Faru awal yang dari ngomong-ngomong penciptaan terus. itu bukan Yesus Kan, ya. Bang. Tapi Iya, langit dan bumi, menurut bukan Yesus Kejadian ya. 1 ayat yang 1, yang mula pertama, ya, maka betul karena Yesus nggak pernah diciptakan, hakikatnya sebagai firman nggak pernah diciptakan. Bukan Yesus ya, berarti bukan Tenang Yesus dulu ya, biar saya jelaskan dulu Wahyu 3 ayat 14 ya. Tenang. Yesus atau bukan itu pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, don't worry. Bukan. Tadi jawabnya bukan. Tenang dulu. Bukan ya? Tenang. Bukan Yesus ya? Meninggal ini. Ya, saya jelaskan dulu Wahyu 3 ayat 14. Jangan jelaskan, bukan Yesus ya. Kamu paham nggak sih konteksnya Wahyu 3 ayat 14? Wahyu 3 nomor 14 itu bukan Yesus ya. Bukan ya, biar dijewer kok sama pendetamu. Biar dijewer kok sama pendetamu di sini. Bukan Yesus ya. Ya memang Yesus nggak pernah diciptakan. Yang saya Ya, tanyakan, hakikat saya Yesus tidak sebagai pernah firman apa itu nggak pernah diciptakan. Yang saya tanyakan, ya tidak dengar. Yang saya tidak tanya apakah Yesus pernah diciptakan. Kalau kita berbicara dalam pemahaman Kristen tentang pernah atau tidak diciptakan, iblis pun dalam pemahaman Kristen nggak pernah diciptakan. Iblis pun nggak pernah diciptakan. Apakah kau mau menuhankan iblis? Gitu loh. Tapi saya tanyakan itu konteksnya bukan itu. Yang saya tanyakan konteks dalam kitab Wahyu 3 nomor 14. Permulaan dari ciptaan Allah ini Yesus atau bukan? Itu yang saya tanya. Baik. Kita bedah ya Wahyu 3 ya, ayat 14 ya. Bedah lagi.
kamu gini loh. Permulaan dari ciptaan itu di dalam Biar kita Wahyu 3 nomor 14 Kan- itu kan Yesus saya udah atau bilang bukan berulang itu kali. aja. Yesus atau bukan? Makanya gini, tenang, Nora. Orang minta jawaban Yesus atau bukan, terang. Itu kata permulaan, itu diterjemahkan dari kata arse. Asar dulu ya, aku asar dulu ya. Oke. Asar dulu ya. Saya bertanya, Salam-salam iya Bang Juma ya. dipertanyakan. Syukran buat Iya, iya. teman-teman ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dipertanyakan permulaan dari Wahyu 3 nomor 14 itu Yesus atau bukan? Ya makanya gini, kan saya dari awal saya ajak untuk memahami konteksnya dulu. Nah, kamu paham nggak kata permulaan itu diterjemahkan dari kata apa? Kamu kan nggak tahu. Yang dipertanyakan Berulang Wahyu 3 nomor 14 teman-teman Muslim saya permulaan ajak. dari ciptaan. Loh, permulaan dari ciptaan kata kamu Iya, yang maksud dimulai ayat diciptakan itu. langit dan bumi. Astagfirullah. Tito, kami ambil narasi dari kau ya. Kau bilang katanya Terjemahan permulaan yang itu, diciptakan dengar. itu adalah Gantian boleh, Nora. Tunggu dulu Lunas. Yang ditanya permulaan dari ciptaan. Dia sudah jawab, permulaan dari ciptaan itu adalah langit dan bumi. Kejadian 1. Berarti bukan Yesus ya. Makanya, pada mulanya ini yang benar yang mana? Pada mulanya adalah firman atau pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi? Ini orang jago dengan si Barani udah tewas. Ceplak. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Bang Zuma udah siap, Bang? 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 Oh, Bang. Jangan tinggalkan kami, Bang. Abang? Abang? Itu ada kode itu. Tapi nggak kelihatan emang. Tidur abang itu. Abang itu tidur. Ya, sabar sebentar. Si Barani, halo si Barani. Masih pingsan atau sudah hidup kembali di antara orang yang pingsan? Dia lagi apa? Oke. Bang? Bang Zuma? Halo, Bang? Astagfirullahaladzim. Udah ya, udah. Pula dia tidur. Ini Bang, ada si Lunas, ada si Merpa, dengan ada si orang jago. Ya kami izin turun ya Bang ya. Saya mantau di bawah aja Bang. Bang Zuma, buka dulu mute-nya Bang. Udah cuma izin turun ya. Baru bangun cuma. Dia dengarkan kalian ceritanya udah sakit kepala. Halo semuanya. Tapi istirahat. Semangat mabuk. Sore Bang Juma. Iya, sore juga. Oke Bang, Assalamualaikum kami warahmatullahi izin turun ya Bang ya. Boleh. Bang, izin turun Bang. Iya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa ya, Bang? Bang Juma jangan terlalu keras-keras, lapar saya dengar orang ini dari tadi. Lapar dengar. Iya, padahal saya sebelum naik saya makan kenyang, ini saya lapar lagi nih. Jadi jangan keras-keras. Iya. Yang lain dulu Bang. Oke, sip. Bagaimana? Adakah yang bisa membantah data saya bukti ketuhanan Yesus itu dataku lebih akurat daripada asumsi-asumsi teman-teman semua? Kalau Bang Suma kasih data tepat bahwasanya Yesus itu Tuhan berdasarkan data. Kalau kalian kelihatannya masih berdasarkan asumsi doang. Pemaksaan. Kalau Bang Suma langsung tepat sasaran ketika memberikan bukti data tentang ketuhanan Yesus. Iya. Saya Bang. Udah. Boleh, silakan. Oke. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan Bang? Ketuhanan itu kemahakuasaan, kepemilikan, kemahapenciptaan. Itu ketuhanan. Oke. Apakah saya memiliki sisi ketuhanan?
Anda tidak memiliki sisi ketuhanan, tetapi Tuhan memiliki Anda sebagai bagian daripada bukti ketuhanannya. Saya tanya, apakah saya memiliki sisi ketuhanan? Enggak, sama sekali enggak ada. Tapi sisi ciptaan Tuhan ada. Apakah Nabi Muhammad tidak memiliki sisi ketuhanan, memimpin dan segala macam? Oh, Nabi Muhammad tidak memiliki sisi ketuhanan. Kepemilikan, memimpin. Dia sebagai pemimpin, oke, betul. Ini jangan dibiaskan, jangan biasakan berdiskusi tentang Tuhan, kita seakan-akan keluar dari konteks bahasa Indonesia. Orang Indonesia kalau sudah berbicara ke orang Indonesia, bukan keluar dari konteks, Bang. Di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dibahas ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kalau membahas ketuhanan yang Maha Esa, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain itu juga meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi konsep kita berbeda. Kalau di sini judulnya ketuhanan. Tetapi kalau Anda ingin membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Anda tulis di sini temanya, mana bukti kalau Yesus itu Tuhan.